Nah, kita buka firman Tuhan. Jadi judulnya hari ini adalah Seandainya Kristus Tidak Bangkit. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil ya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jika kita hanya dalam hidup saja benar pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin tahu sejarah jemaat Korintus, itu jemaat paling bermasalah. Kenapa? Hampir 2 surat Paulus kepada jemaat Korintus itu penuh dengan koreksi terhadap jemaat Korintus. Ya, masalah pertama itu kita sudah belajar lalu. Pertama ada perpecahan, itu dibahas dalam 1 Korintus 1 ayat 3. 1 sampai pasal 3 ya. Karena ada yang ngaku dari golongan siapa? Paulus, ada yang ngaku dari golongan Kefas atau Petrus, ada yang ngaku golongan Apolos, ada yang ngaku golongan Kristus. Yang kedua ada masalah moral di sana. Di Korintus itu ada satu jemaat yang tidur, anak tersebut tidur dengan istri bapaknya. Ya, artinya begini, dia tidak tidur dengan ibunya, rupanya ini ibu tirinya. Jadi ibu tirinya itu tidur dengan bapaknya, tapi tidur juga dengan anaknya. Itu terjadi dalam jemaat. Dan Paulus tegur keras. Loh, kamu itu loh merasa paling punya karunia, tapi hidupmu kok kayak gitu? Bahkan di dunia luar kekristenan pun tidak ada orang separah itu moralnya, kok ada yang tidur sama istri bapaknya? Itu disinggung dalam 1 Korintus 5 dan 6 ya. Kemudian ada lagi masalah persembahan. Mereka karena di sana ada kuil, jadi ada yang berjualan daging-daging yang habis dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini ada yang beli. Mereka suka beli daging atau suka pergi ke kuil untuk membeli daging tersebut, dan ada jemaat yang tersandung karena itu. Bahkan juga ada masalah-masalah di dalam jemaat, tapi di sidangnya diselesaikannya di luar jemaat. Misalnya si A salah paham dengan B. Permasalahannya tidak diselesaikan dalam jemaat, tetapi dibawa ke ranah hukum di pengadilan dunia. Makanya Paulus tegur di dalam 1 Korintus 8 ayat 10 sampai 10 ya. 1 Korintus 8 sampai pasal 10. Itu membahas tentang itu, bahwa enggak adakah kalian tuh orang yang pintar di situ? Sampai masalah sekecil itu harus diselesaikan di luar. Nah, ada juga masalah yang lain. Masing-masing ngaku rohani. Ya. Kalau mau bicara jemaat yang paling pintar bahasa roh, ya sudah jemaat Korintus. Tetapi tidak dibarengi buah roh. Itu Paulus tegur, kamu itu ngaku paling banyak karunia, tapi kok tidak ada buahnya. Itu Paulus tegur di dalam 1 Korintus pasal 11 sampai pasal 14. Dia membahas itu. Jadi
Buah roh itu jauh lebih penting daripada karunia roh. Itu yang dia mau sampaikan di situ. Kemudian dalam 1 Korintus 15 yang kita baca tadi, Paulus menegur jemaat Korintus yang tidak percaya adanya kebangkitan. Nah, jemaat Korintus itu tidak percaya adanya kebangkitan, Bapak Ibu. Apakah dia tidak percaya pada kebangkitan Kristus? Kayaknya tidak. Dia tetap percaya Kristus itu bangkit. Tetapi dia tidak percaya nanti orang Kristen itu, orang percaya itu dibangkitkan. Itu yang dia tidak percaya. Nah, kok bisa demikian? Ya, next Kak Ben. Ini masalahnya, saya bacakan ya dalam ayat yang 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bagaimana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada, ini coba lihat yang saya garis merah. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi jemaat Korintus itu tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Itu masalahnya. Jadi walaupun mereka percaya pada Kristus itu bangkit. Nah, apa yang bikin begitu? Karena rupa-rupanya ada pengaruh dari filsafat Yunani. Nah, Bapak Ibu kalau belajar filsafat Yunani, khususnya Plato, menurut Plato, tubuh ini jahat. Ini wadah yang jahat. Jiwa itu yang baik. Jiwa itu terperangkap dalam tubuh. Jadi, justru yang disebut kebangkitan itu adalah saat ketika jiwa kita terlepas dari tubuh kita. Ya. Jadi bagaimana mungkin mereka membayangkan tubuh yang jahat itu akan bangkit kembali dan untuk hidup yang kekal. Ini yang salah dipahami oleh jemaat Korintus, dan rupa-rupanya juga ada pengaruh dari Gnostik awal ya. Ada gagasan bahwa keselamatan hanya bersifat rohani, bukan jasmani. Ini Gnostik punya pemahaman. Tubuh dilihat sebagai penjara, bukan sebagai bagian dari keselamatan Allah. Jadi tubuh itu nggak akan diselamatkan. Yang diselamatkan itu cuma yang rohani. Nah, Paulus punya cara berpikir. Next Kak Ben. Terus satu lagi. Ya nggak apa-apa, ini lewat aja. Terus ini ya. Kemudian Paulus punya cara berpikir begini. Jika tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, itu berarti Anda tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Kalau kamu tidak percaya nanti orang-orang percaya, orang-orang Kristen dibangkitkan, sama saja kamu tidak percaya kalau Kristus itu bangkit. Ini agak unik cara berpikir Paulus. Nah, kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka itu berarti, nah, dia sambung lagi, masuk pada poin yang pertama. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka berarti pemberitaan Injil itu sia-sia. Kalau tanpa kebangkitan, pemberitaan Injil itu sia-sia. Pemberitaan Injil itu kosong. Pemberitaan Injil itu hampa. Pemberitaan Injil itu tiada gunanya. Nah, coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Coba lihat kata sia-sia menggunakan kata apa? Kenos. Pernah nggak dengar kenosis? Dia adalah dalam rupa Allah mengosongkan dirinya dalam Filipi 2. Ingat ya, siapa yang belajar sekolah teologi? Kata mengosongkan dirinya itu kenos. Makanya teori tentang Allah yang mengosongkan dirinya dalam rupa manusia disebut teori kenosis. Ya. Kenos. Kata kenos ini maskulin ya. Sedangkan femininnya kene. Digunakan juga iman tanpa perbuatan adalah bahasa aslinya itu kenos.
Jadi makanya dalam terjemahan lain, iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Coba lihat dalam versi bahasa Inggris nanti. Tidak seperti terjemahan bahasa Indonesia bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi kadang diterjemahkan kosong, tak berguna, tidak ada nilainya. Nah, sia-sialah pemberitaan itu menggunakan kata kerigma, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, saya mau jelaskan begini. Kalau kita bilang saya memberitakan Injil, tahu nggak inti Injil itu apa? Apa yang diberitakan? Ya, inti Injil itu apa? Kematian Yesus. Ya. Ini dibahas dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Coba kita baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Bahwa apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, yang pertama. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Yang ketiga, ia telah dibangkitkan. Jadi inti Injil ada, dia mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit. Berarti kalau dia tidak bangkit dan kita memberitakan yang tidak terjadi, berarti apa yang kita beritakan kosong dan sia-sia. Nangkep maksudnya? Ya? Jadi kerigma itu bisa dilihat intinya dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 ya. Kristus mati karena dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi tanpa kebangkitan, poin ketiga ini, cerita Injil tidak lengkap, bahkan menjadi kebohongan atau kekalahan. Nah, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Insting dasar manusia, ini keluar dulu sedikit. Secara naluriah, sebenarnya manusia itu akan menghindari rasa sakit, penderitaan, dan kematian. Betul nggak? Menghindari dia ada, atau dia cari? Menghindari. Kalau dipukul, pasti kita mengelak. Bener ya? Memang naluri kita pasti menghindari yang namanya sakit, penderitaan, dan kematian. Mati pun kalau bisa ya kita hindari, kecuali memang ada orang yang nekat bunuh diri ya. Jadi, tidak ada motivasi yang kuat bagi seseorang untuk secara sukarela menghadapi akhir yang mengerikan, misalnya aniaya dan mati syahid, demi sesuatu yang mereka tahu adalah kebohongan. Kemudian yang kedua, keuntungan pribadi. Saya mau kesana kemari ninggalin apapun walaupun itu bohong yang saya ajarkan. Saya tetap akan mau lakukan walaupun itu menderita, aniaya, dan sebagainya. Kalau ada keuntungan pribadi. Betul? Misalnya, saya rela capek-capek pergi ke Papua. Jual obat misalnya. Walaupun saya tahu obat itu palsu. Saya jual ke sana dan orang di sana beli. Ya, walaupun resikonya nyawa, resikonya digebuki orang, tetap akan saya pergi karena menguntungkan. Tapi saya tanya, kira-kira murid Yesus pergi mau keliling bumi, kalau itu berita palsu dia mau? Kalau kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah hoax, kira-kira murid-murid Yesus mau pergi ke ujung dunia cuma mau menyampaikan berita palsu? Karena mau dapat keuntungannya kagak. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan kampung halamannya. Kalau cuma karena berita hoax yang mau disebarkan, diberitakan ke sana kemari, mereka tidak akan lakukan itu. Bisa nangkep ya? Jadi para rasul pergi ke sana kemari memberitakan Injil bukan karena kepentingan duniawi. Saya kadang-kadang kemarin katanya Isa ngobrol dengan supir Grab. Dia bilang, memang sekarang ya banyak orang jadi, kamu kuliah di mana? Di teologi ya. Oh iya, karena sekarang banyak orang jadi pendeta karena cari uang paling gampang kan jadi pendeta. Batin gue jadi coba
Ya, kalau lihat pendeta satu yang kaya raya sana, jangan ngukur semuanya begitu. Betul nggak? Banyak pendeta cuma jualan ikan untuk bertahan hidup. Banyak pendeta yang cuma mecah batu loh, karena jemaatnya nggak mampu, ya kan? Kalau ada satu dua yang kaya, jangan ngukur itu semua gitu loh. Anda pikir orang jadi hamba Tuhan itu karena apa? Karena kita tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu nyata. Benar? Kita mau menyampaikan berita yang benar. Ini dilakukan oleh para murid Yesus. Karena kalau Yesus tidak bangkit, berarti berita itu hoax. Dan tidak mungkin mau menyebarkan berita hoax, rela orang sampai menyerahkan nyawanya. Rela sampai mati syahid. Rela sampai miskin. Rela sampai dianiaya. Gak mungkin. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebelum kebangkitan Yesus, para murid itu penakut banget loh. Coba kita lihat Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Petrus juga begitu, menyangkal Yesus sampai 3 kali karena takutnya. Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, berkumpullah para murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Penakut tidak? Tetapi setelah Yesus bangkit, tiba-tiba terjadi perubahan hidup dari para murid. Yang tadinya penakut menjadi pemberaninya luar biasa. Lah kalau cuma memberitakan berita bohong, masa orang yang tadinya penakut berubah jadi berani? Karena dia lihat, saksi mata menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sehingga apa yang dia sampaikan itu benar-benar adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang terjadi, bukan hoax. Nah, coba lihat betapa beraninya mereka. Stefanus rela dirajam dengan batu. Kalau cuma karena hoax itu berita kebangkitan Yesus, dia tidak akan rela. Yang kedua, Yakobus dibunuh dengan pedang. Yang ketiga, Petrus disalibkan dengan posisi terbalik. Paulus dalam tradisi dipenggal lehernya. Nah, jadi ini tidak mungkin dilakukan kalau memang Yesus tidak benar-benar bangkit. Hanya orang yang melihat langsung bahwa Yesus benar-benar bangkit dan yakin benar-benar bahwa Yesus yang kita sembah itu betul-betul bangkit, yang akan berani menyerahkan nyawanya. Kalau cuma itu hoax, kita akan mundur. Ya, bisa nangkep ini. Yang kedua, tanpa kebangkitan. Yang pertama, tanpa kebangkitan, pemberitaan Injil sia-sia. Yang kedua, tanpa kebangkitan, iman Kristen sia-sia. Di mana ayatnya? Masih ayat yang ke-14. Jikalau Kristus tiada dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah apa? Iman kamu. Sia-sialah iman kamu dalam bahasa Yunani sini kene, yang saya sudah bahas tadi, yang artinya kosong, tidak ada gunanya, tidak bermakna, hampa, tidak ada isi, tidak ada hasil. Ya. Nah, kenapa? Yang pertama, karena tanpa kebangkitan, Kristus hanya mati biasa. 2 minggu lalu kita belajar tentang kematian Kristus secara historis dan kematian Kristus secara teologis. Kalau secara historis, kenapa? Karena dibunuh tentara Romawi, kan begitu tuh? Bekerja sama dengan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kerjasama juga dengan Yudas. Kalau boleh mau dikata, berarti kematian Yesus secara historis adalah kemenangan kejahatan. Betul? Iri hati menang, dendam menang. Tetapi secara teologis tidak semacam itu. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, bisa dipastikan kematian Yesus
hanyalah bentuk kekalahan daripada Yesus dengan orang-orang tokoh-tokoh agama Yahudi dan tentara Romawi. Nah, tanpa kebangkitan dosa juga belum dikalahkan. Kamu masih hidup dalam dosamu, artinya pengampunan belum selesai. Kematian Yesus saja tidak cukup membenarkan kita jika tidak ada konfirmasi dari Allah lewat kebangkitan. Iman tanpa kebangkitan ibarat orang punya tiket ke surga, tapi pesawatnya tidak pernah datang. Jadi kalau Yesus cuma mati, Anda itu seperti punya tiket ke surga, tapi pesawatnya nggak pernah muncul. Ibarat kita punya SIM, tapi jalannya tidak pernah dibangun dan mobilnya nggak pernah ada. Ibarat lampu yang cantik, tapi tidak terhubung ke sumber listrik. Semua itu tampak bagus, tapi tidak berguna, kosong dan sia-sia. Nah, saya mau jelaskan begini. Yang bagaimana disebut iman yang sia-sia itu. Seperti saudara percaya kepada sebuah jembatan rapuh. Next. Ya. Iman itu bukan seberapa kita kuatnya percaya kepada jembatan itu, tetapi sebenarnya apakah memang jembatan itu layak dipercaya atau tidak. Ya. Jadi imanmu tidak menyelamatkanmu meskipun kamu benar-benar yakin, karena objek dari imanmu salah. Jadi begini, kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, maka iman kita seperti menaruh kepercayaan pada jembatan yang rapuh. Yang membuat iman yang menyelamatkan bukan seberapa kuat kita percaya, tetapi apakah yang kita percaya itu benar. Kalau Kristus tidak bangkit, meskipun kita percaya sungguh-sungguh pada Kristus itu, tidak ada gunanya. Karena keselamatan kita tidak tergantung berapa kuatnya kita percaya, tetapi apakah yang kita percaya itu benar atau tidak. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa apa yang kita percaya itu benar. Ini agak rumit ya. Yang selanjutnya sama dengan menerima cek kosong. Kamu menerima cek senilai 1 miliar rupiah, kamu simpan dan mulai hidup seperti miliarder. Tapi ketika kamu ke bank, ternyata cek itu tidak ada dananya. Janji yang kamu percaya tidak punya realitas di belakangnya. Jika Kristus tidak bangkit, semua janji hidup kekal, pengampunan dan kemenangan atas maut hanyalah cek kosong. Jadi kebangkitan itu adalah meterai Allah. Kebangkitan Kristus adalah tanda tangan Allah yang mengesahkan bahwa dosa sudah ditebus, kematian sudah dikalahkan, janji keselamatan benar-benar nyata, iman kepada Kristus tidak sia-sia. Yang ketiga, terakhir. Ini agak panjang. Tanpa kebangkitan, pemberitaan Injil sia-sia. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Tanpa kebangkitan, hidup adalah sia-sia. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu adalah dasar kebangkitan kita. Itu bisa dilihat dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Nah, kata sulung di sini menggunakan kata aparke yang artinya hasil pertama dari panen, jaminan bahwa panen selanjutnya akan menyusul. Jadi kebangkitan Kristus adalah jaminan pasti bahwa orang percaya juga akan dibangkitkan. Kalau Kristus tidak bangkit, bahasa lainnya, tidak ada jaminan saudara mau dibangkitkan. Kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan saudara dan saya. Nah, yang kedua, kita dipersatukan dengan Kristus dalam kebangkitan. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Maksudnya orang percaya dipersatukan secara rohani dengan Kristus. Seperti kita ikut mati bersamanya dalam pertobatan, kita juga ikut bangkit bersamanya ke dalam hidup yang baru sekarang dan nanti. Yang ketiga, kebangkitan kita akan serupa dengan kebangkitan Kristus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Kristus bangkit dengan tubuh yang mulia, tidak binasa, tidak sakit, tidak mati. Demikian juga orang percaya akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ini banyak orang Kristen gak ngerti loh. Padahal setiap hari pengakuan iman rasuli, coba lihat. Saya baca yang di mulai akunya saja ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Setiap hari kita hafal itu pengakuan iman rasul, tapi kita nggak ngerti apa sih maknanya kebangkitan tubuh di situ. Loh Bapak Ibu, kalau mati jangan langsung mikir langsung masuk surga kekal sana. Ini sudah dimuat di sini kebangkitan tubuh. Kita akan diberi tubuh kemuliaan. Ya, setelah punya tubuh kemuliaan baru hidup dalam surga yang kekal. Nah, saya bahas dulu supaya kita tidak salah paham. Di mana ayatnya yang menyatakan bahwa kita langsung masuk hadirat Tuhan, ya. Ini sengaja saya singgung sedikit supaya kita paham, karena kebetulan kapan hari saya lihat Kak Andre bertanya sama Elia Miron. Ya, Kak Andre kita di sini di YouTube saya lihat dia bertanya sama Elia Miron tentang Tartarus. Jadi sekarang saya bongkar semua di sini, ya. Misalnya Yesus kepada penjahat disalib. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini apa? Juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata hari ini, semeron, sangat jelas artinya langsung setelah mati, penjahat yang percaya itu bersama dengan Yesus. Cuma sebentar kita akan bahas apa itu Firdaus. Apakah Firdaus sama dengan surga yang kekal, atau Firdaus itu apa ya? Supaya jangan langsung kita berpikir kalau mati saya langsung masuk surga, atau kalau kita tidak percaya kita masuk neraka. Ya. Yang kedua, Paulus katakan begini. Filipi 1:23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi menurut Paulus, mati di sini diam bersama dengan Yesus. Orang yang mati. Yang kedua, 2 Korintus 5:8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi orang mati itu menetap kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Kalau begitu, apakah masuk surga sekarang? Yang sekarang dimaksud di sini bukan dalam tubuh tapi dalam roh. Saat saudara dan saya mati, tubuh orang percaya kembali ke debu, tapi rohnya kembali ke Tuhan. Begitu menurut Alkitab. Surga saat ini sama dengan hadirat Allah yang dimaksud di situ, bukan surga baru yang akan datang. Jadi ketika kita mati nanti menetap dengan Yesus dan tinggal dengan Tuhan yang dimaksudkan, atau Firdaus dalam bahasa lainnya, atau pangkuan Bapak Abraham, itu adalah suatu tempat yang dalam bahasa teologi disebut dengan surga sementara. Karena dari situ nanti kita akan diberikan tubuh kemuliaan ketika kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Lah bagaimana mau hidup kekal kalau tubuh kemuliaannya belum dikasih? Bisa nangkap ya? Ini banyak orang salah paham, dipikir kita ini tanpa tubuh nantinya. Pengakuan iman rasuli jelas-jelas mengatakan kebangkitan tubuh. Nah, coba bahasa lain dari surga yang dimaksud di situ, surga sementara itu. Kadang disebut intermediate state atau surga sementara karena
belum dalam tubuh kebangkitan. Bahasa lainnya juga sering disebut sebagai pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 22. Next. Ya. Abraham Basom, ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Jadi surga sementara itu istilahnya juga sering disebut sebagai pangkuan Abraham. Sering disebut juga sebagai Firdaus. Ya, Firdaus. Nah, coba lihat yang Firdaus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, Firdaus ini mengacu bukan kepada surga yang kekal di sana. Karena Alkitab katakan, tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun. Jadi pintu surga yang kekal itu sampai hari ini belum dibuka untuk umum. Bisa nangkap ya? Kalau begitu, kemana si Henok dan Elia? Firdaus. Bisa mulai pelan-pelan saya, supaya kita jangan ngaco pemahaman kita. Henok dan Elia itu ditampung di suatu tempat. Yang jelas itu bukan surga yang kekal. Dan jangan berpikir orang yang mati yang jahat juga langsung nyemplung ke neraka. Karena belum dibangkitkan, harus dibangkitkan dulu ya. Dibangkitkan dulu. Kita yang percaya dikasih tubuh kemuliaan, mereka dibangkitkan kemudian akan dihukum untuk selama-lamanya setelah dihakimi. Nah, selain itu saya jelaskan istilah lain. Supaya kita tidak salah kaprah. Apa itu Hades? Nah, kemana orang mati yang tidak di dalam Kristus? Dia ditaruh di Hades. Hades itu kalau dalam bahasa Ibrani namanya Seol. Bukan Seoul Korea. Korea bukan Seol. Seol ini diterjemahkan dalam Septuaginta menjadi Hades. Hades itu bahasa Yunani, Seol itu bahasa Ibrani. Nah, disinilah orang-orang mati ditaruh, yang tidak di dalam Kristus. Yang di dalam Kristus, walaupun ada suatu tempat yang namanya surga sementara tadi. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara menderita sengsara di mana? Dunia orang mati. Bahasa Yunaninya Hades. Jadi menderita sengsara di mana? Di Hades. Ia memandang ke atas, ya. Dia memandang ke tempatnya siapa? Lazarus. Lazarus di mana? Pangkuan Bapak Abraham. Pangkuan Bapak Abraham nama lainnya apa? Firdaus. Nama lainnya apa? Surga sementara. Bisa nangkapin ya, pelan-pelan. Nah, coba kita lihat diagramnya. Hades atau Seol itu alam maut artinya. Kapan mulai berlaku? Setelah kematian, sebelum penghakiman akhir. Siapa saja di sana? Orang mati yang belum diselamatkan. Nah, sedangkan neraka itu bahasa Yunaninya Gehenna, bukan Hades. Neraka bahasa Yunaninya itu Gehenna, yang artinya neraka kekal. Kapan berlaku? Setelah penghakiman akhir. Kan ada penghakiman nanti. Nanti kapan-kapan kita belajar, ada penghakiman bangsa-bangsa, ada penghakiman tahta Kristus, ada penghakiman tahta putih, ya kan? Setelah penghakiman itu baru ada neraka. Nah,
Siapa saja di sana orang yang ditolak dalam penghakiman terakhir? Sedikit lagi, ini yang ditanya sama Kak Andre sama Elia Miron. Saya sampai bingung, dari mana Elia Miron mendapat jawaban bahwa Tartarus tempatnya orang mati? Ini saya pikir dikit keliru. Dan bukan cuma dia. Ada satu pendeta yang dari Ortodok itu siapa? Daniel Biantoro kalau tidak salah ya. Itu sama, mengatakan bahwa tempat dunia orang mati itu Tartarus. Saya tidak ngerti apa mereka lengah atau bagaimana kok mengajarkan yang tidak ada dalam Alkitab. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu apa itu Tartarus, Tartarus itu hanya satu kali dalam Alkitab dicatat. Ya, coba kita lihat. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka kemana? Ke dalam neraka. Itu terjemahan bahasa Indonesia, betul? Dalam bahasa aslinya itu Tartarus di situ. Bukan neraka. Neraka itu Gehenna. Nah, kalau dalam terjemahan MILT misalnya, ya, dia malah menyerahkan ke dalam belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus. Jadi Tartarus ini cuma ada dalam 2 Petrus 2 ayat 4, cuma satu-satunya itu dalam Alkitab, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, 2 Petrus 2 ayat 4 misalnya. Para malaikat saja tidak disayangkan Allah ketika mereka berbuat dosa. Mereka dimasukkan kemana? Ke Tartarus. Itu dalam terjemahan Celeber, ya, 2008. Jadi Tartarus ini cuma ada dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Tidak ada lagi dalam Alkitab. Dimanapun dicari. Nah, pertanyaannya di mana? Tartarus itu tempat apa? Ini saya jelaskan ya. Ini Hades atau Sheol. Di dalam Hades itu ada satu tempat gua-gua yang hanya ditempati oleh roh-roh jahat atau malaikat-malaikat yang memberontak pada zaman dulu. Tempatnya malaikat-malaikat memberontak itulah namanya Tartarus. Jadi kalau orang yang mati dan tidak percaya bukan ke Tartarus, tetapi tetap di Hades. Bisa nangkap maksudnya ya? Makanya kalau mau lihat di YouTube tuh harus hati-hati. Banyak guru-guru sekarang ngajarin, nggak tahu sekolahnya di mana, nggak tahu belajarnya di mana gitu. Asal jeplak saja. Sekolah, nggak tahu di mana kuliahnya dia. Tiba-tiba ngajari kayak begitu. Oh, orang mati itu masuk ke Tartarus. Ngajar dari mana rumusnya, saya bilang. Jadi bisa ngerti? Tartarus ini Hades, suatu tempat yang lebih dalam lagi, gelap, itu namanya Tartarus. Bisa nangkap ya? Orang yang tidak percaya ditaruh di Hades. Sementara kita yang percaya masuk ke mana? Firdaus atau pangkuan Bapak Abraham. Bahasa lainnya surga sementara. Kenapa surga sementara? Karena kita belum pakai tubuh kemuliaan. Nanti setelah parusia kedatangan Tuhan kali kedua, kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Setelah itu baru kehidupan kekal, kita masuk dalam surga yang kekal. Bisa nangkap ya? Yang selanjutnya ada satu istilah lagi. Jangan supaya kita tidak salah kaprah pakai istilah Alkitab, tapi kita tidak tahu di mana dasarnya. Abusos. Pernah dengar kata abusos? Suatu saat Yesus ngusir orang kerasukan setan di Gerasa. Setannya bilang begini. Setannya mohon, jangan suruh saya masuk ke abusos. Diterjemahkan di situ ke jurang itu abusos. Yang kedua, nanti muncul siapa?
penghulu jurang maut itu namanya kok lupa saya. Itu dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 2 itu ada kata abusos juga di situ. Tapi yang paling kuat kata abusos itu muncul pada Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Ketika kerajaan 1000 tahun, iblis itu dimasukkan ke dalam jurang maut namanya abusos. Nah, Hades itu dunia orang mati. Tempat yang lebih dalam dari Hades namanya Tartarus. Mulai bisa nangkap? Jurang mautnya di Hades namanya abusos. Bisa nggak? Kalau ada yang tanya, dari mana mereka dapat sumber bahwa orang mati itu masuk ke Tartarus? Itu mitos orang Yunani. Katanya Titan itu ketika jatuh dikurung dalam dalam Tartarus, dan kemudian juga orang-orang yang super jahat ditampung dalam Tartarus. Itu saya punya literaturnya, ya. Jadi kalau kita khotbah di RCC tidak asal jeplak saja, harus dibuktikan kebenarannya, ya. Ini makanya sengaja saya singgung, sebenarnya kita tidak sampai ke situ, tapi karena saya lihat Kak Andre bertanya sama Elia Miron, ya saya bahas sedikit. Ya, betul Kak Andre bertanya sama Elia Miron, karena suaranya saya kenal, karena ada tulisan Ko Andre. Oh, ini kayak Ko Andre kita. Jadi jangan sembarang denger yang di YouTube. Karena ketika diuji kemari mereka tidak bisa jelaskan secara detail. Tapi kalau yang saya ajarkan kali ini, termasuk yang kemarin walaupun rumit, itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa kalau ada yang mempertanyakan itu, ya monggo silahkan datang, ya kan? Gitu. Termasuk apa yang hari ini kita belajarkan. Kita singgung tentang intermediate state tadi, surga sementara itu. Jadi setelah nanti kita dari situ, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi itu belum surga. Belum surga yang sesungguhnya. Karena itu setelah Tuhan datang kali yang kedua, kita akan diberi tubuh Dengan tubuh kemuliaan inilah kita baru masuk surga yang bisa nangkap, ya? Yes toh. Sekarang ini kalau orang duka sampai bertemu di Yerusalem baru cepet deh. Bener nggak? Dia nggak ngerti sebenarnya bahwa pengakuan iman rasuli itu mengajarkan kita bahwa kebangkitan tubuh itu ada. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah di surga sementara kita akan diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Nanti bagaimana tubuh kemuliaan itu, kapan diberikannya, apa karakteristiknya itu tubuh kemuliaan, nanti lain kali kita pelajari, ya. Seperti apa dia? Dia bisa nembus tembok, ya. Nggak bisa sakit, nggak bisa macam-macam lah, seperti tubuhnya Yesus. Bahkan nggak serta-merta langsung bisa dikenal. Yesus kan waktu jalan ke Emmaus, itu kan sudah tubuh kemuliaan. Murid-murid 2 orang itu nggak kenal. Mereka ada dalam ruangan, tiba-tiba Yesus tembus. Ya, bisa paham. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan, kalau Yesus itu tidak bangkit, saudara dan saya terus-terusan ada dalam Hades. Saudara dan saya tidak ada kemenangan buat kita. Tidak ada kebangkitan buat kita. Betul? Sia-sia itu hidup. Capek-capek ibadah. Capek-capek membiayai peribadah. Bayangkan, satu kali ibadah kita di sini tidak tahu berapa keluar uang. Kalau tidak salah sewanya saja ini satu kali ibadah 3,5 juta. Untuk apa? Kalau Yesus tidak bangkit, percuma semua. Belum bayar gaji pendeta, belum bayar biaya apartemen di sana. Saya bayangkan, apa gunanya semua kalau Yesus tidak bangkit?
sia-sia. Saudara tahu enggak perasaan sia-sia itu gimana? Saya pernah gambarkan seperti kita jaga orang pejodoh. Pacaran 10 tahun, ya. Kak Kelvin ketawa dia. 10 tahun dirawat baik-baik, dijaga baik-baik, dibiayai baik-baik. Setelah itu dia menikah dengan orang lain. Nah, itu sia-sia. Betul? Seperti itu perasaannya. Ya. Jadi kalau begitu, kalau semuanya sia-sia, hidup hanya soal dunia ini. Jika tidak ada kebangkitan, maka kematian adalah akhir. Semua penderitaan orang benar tidak ada keadilannya. Semua pengorbanan tidak ada maknanya. Maka benar yang dikatakan oleh mereka yang putus asa. Mari kita makan dan minum, sebab besok mati. Sudah, kalau Yesus tidak bangkit, kita pulang makan. Lihat cewek cantik, gaet. Tidak ada gunanya kan? Tak usah ibadah. Tapi bersyukur Tuhan, kita bangkit. Karena dengan dia bangkit, ada jaminan bahwa saudara dan saya dibangkitkan di kemudian hari. Kalau tidak begitu, kita tidak akan dibangkitkan. Penderitaan menjadi sia-sia. Orang percaya yang mati syahid, bodoh namanya. Orang yang menjaga kekudusan, rugi. Capek-capek. Oh Tuhan, tadi lewat cewek bening tak tahan-tahan supaya tidak tergoda loh. Padahal eman itu ya. Rugi. Berusaha jaga kekudusan, rugi. Yang perempuan lihat yang ganteng biasanya liriknya, kleroannya, sekarang coba ditahan kayak pakai kacamata kuda ya. Rugi semua. Orang melayani tanpa pamrih tertipu. Benar? Capek-capek pelayanan, keluar uang tenaga. WL sudah dari minggu kemarin latihan, bawa alat musik pulang lagi ya, belajar untuk melayani Tuhan. Rugi semua kalau Yesus tidak bangkit. Tapi karena Yesus bangkit, jerih payahmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Tidak ada jawaban atas dosa dan kejahatan. Dunia penuh penderitaan, ketidakadilan dan kekacauan. Tanpa kebangkitan, keadilan terakhir tidak akan pernah terjadi. Semua janji tentang hidup kekal, surga, penghakiman menjadi sebuah kebohongan. Saya berikan analoginya. Ibarat orang berlari maraton tapi garis finishnya tidak pernah ada. Ibarat bekerja keras umur hidup hanya untuk tahu bahwa tidak ada upahnya. Ibarat yang membangun rumah besar di atas pasir yang akan runtuh. Semua terlihat sibuk, tapi tidak ada arti abadi. Kalau Yesus tidak bangkit, kita semua kayak orang Parkinson. Tahu enggak orang Parkinson? Sibuk, tapi enggak ngapa-ngapain. Ya? Tangannya gemeter terus. Ya? Sibuk terus kelihatan, tapi tidak ada artinya. Tidak menyelesaikan pekerjaan juga. Itu Parkinson. Hidup yang bermakna hanya mungkin jika ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, hidup adalah penantian kematian. Saudara, kalau tidak ada kebangkitan Yesus, saudara dan saya cuma antri mati saja. Wes, kita nikmati hidup kalau memang Yesus tidak bangkit. Nyuri-nyuri itu tidak ada hukuman apa-apa. Betul? Tidak usah pelayanan, capek. Saudara tahu tidak capeknya jadi gembala? Gembala itu Bapak Ibu memikul seluruh beban jemaat. Kelihatan sepele. Beban jemaat itu ketika mereka punya masalah, itu jadi beban kita. Kita nangis mendoakan mereka punya masalah supaya Tuhan selesaikan. Sementara pada saat yang sama kita sendiri punya gitu juga disalah pahami mulu. Disalah mengerti. Dia gemuk sedikit dibilang korupsi. Kurus dibilang kurang doa. Ya kan? Salah melulu. Gitu lagi dituduh. Suka merampok jemaat dengan perpuluhan batinku. Kapan ngerampok orang? Ya. Berat. Saya bilang kalau memang Yesus tak bangkit, lebih baik aku pulang.
Tapi dengan kebangkitan, hidup memiliki arah tujuan, warisan kekal. Kita tidak hanya hidup untuk sekarang, tetapi kekekalan. Yesus bangkit, maka tidak ada jerih lelah kita dalam Tuhan yang sia-sia. Tidak rugi Bapak Ibu datang minggu. Tidak rugi Bapak Ibu melayani Tuhan. Tidak rugi bawa pulang orjen Mas Adri. Semua jerih payah kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Apa yang Bapak Ibu keluarkan dari baik dana, tenaga, doa, semuanya Tuhan catat. Dan tidak ada yang sia-sia karena Dia bangkit. Amin. Kalau tanpa kebangkitan, pemberitaan Injil sia-sia. Tanpa kebangkitan, iman sia-sia. Tanpa kebangkitan, hidup sia-sia. Tuhan Yesus